Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Wibowo dengan NIM A510210193 dari kelompok 12, akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dengan beranggotakan Zahra Putri A dengan NIM A510210190 dan Sofa Syaufi dengan NIM 192 dan saya sendiri 193, Renaldi Akbar RP 194. Klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan memiliki massa atau terasa berat. Contohnya adalah susu. Susu ini bisa menempati wadah ruang. Kalau dipegang dan ditimbang, susu ini akan memiliki massa yang terasa berat saat dipegang. Wujud materi. Padat, memiliki susunan partikel yang sangat rapat. Bentuk massa dan volume tetap. Cair, memiliki susunan partikel yang agak renggang. Bentuk tidak tetap. Massa dan volume tetap. Misalnya kita menaruh air ke dalam ember, maka air akan berubah bentuk menjadi seperti ember. Gas, memiliki susunan partikel yang lebih renggang. Bentuk tidak tetap. Volume dan massa tidak tetap. Misalnya ketika kita meniup balon, maka udara yang masuk akan berbentuk balon. Berikut ini adalah bagian perubahan wujud benda. Padat menjadi gas yaitu dengan cara proses menyublim. Sedangkan gas ke padat dengan proses mengkristal. Padat ke cair yaitu mencair atau membeku, dan gas ke cair menguap atau mengembun. Lanjut. Komponen penyusun materi. Unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui proses kimia. Unsur hanya mengandung jenis atom atau akan tetapi jarang ditemukan unsur yang benar-benar murni di alam. Atom sendiri merupakan satuan terkecil yang menyusun suatu zat. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang sama atau berbeda yang dapat diuraikan melalui proses kimia biasa. Campuran merupakan materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat yang awalan. Campuran mudah dikenali karena ukuran partikel penyusunnya cukup besar atau untuk dilihat. Jenis pemisahan materi yaitu satu, filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dan zat cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Yang kedua adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan materi untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah pelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kristalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Contoh kristalisasi sendiri adalah pembuatan garam dapur dari air laut. Mula-mula air laut ditampung dalam tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari air dibiarkan menguap. Setelah itu dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan kotorannya. Kemudian garam itu disaring agar mendapatkan garam yang bersih. Yang kedua adalah penyulingan atau destilasi. Merupakan metode pemisahan wujud untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair
yang terkotori oleh zat padat ataupun bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahannya adalah titik didih yang berbeda. Bahan yang dipisahkan dalam metode ini umumnya berbentuk larutan atau cair yang tahan terhadap pemanasan dan memiliki titik didih yang tidak terlalu dekat. Contoh dari pemisahan ini adalah penyulingan minyak bumi atau pembuatan minyak kayu putih dan memurnikan air minum. Yang selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menggunakan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode ini adalah bahan-bahan yang mudah menyublim seperti kamfer dan iot. Yang kelima yaitu kromatografi. Kromatografi adalah memisahkan zat dalam campuran dengan memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Dalam kromatografi, zat-zat akan bergerak melalui medium kromatografi dengan kecepatan berbeda, sehingga berada dalam posisi yang berbeda. Contohnya yaitu adalah dengan kertas untuk melihat apa adanya zat klorofil dalam larutan rebusan daun. Aplikasi pemisahan materi dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama filtrasi. Filtrasi adalah pemisahan zat-zat campuran dengan melewatkan campuran pada penyaringan lumpur dari air dengan memanfaatkan perbedaan ukuran partikel antara zat-zat dalam campuran. Zat-zat dengan ukuran partikel lebih besar dari pori-pori saringan akan terhalang tidak bisa melewati saringan sehingga terpisah dari campuran. Contoh filtrasi adalah penyaringan santan dari air parutan kelapa. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemisahan zat-zat dalam campuran dengan menggunakan gaya sentrifugal, yaitu dengan gaya yang terjadi bila suatu benda diputar. Akibat pergerakan ini, maka zat-zat dalam campuran yang terkena gaya sentrifugal lebih besar akan mengendap. Contohnya yaitu pada pemurnian zat uranium dari campurannya untuk dibuat menjadi bahan bakar reaktor nuklir. Yang ketiga, distilasi atau penyulingan. Distilasi atau penyulingan adalah pemisahan zat-zat dalam campuran dengan memanfaatkan perbedaan titik didih. Dengan memanaskan campuran, maka zat dalam campuran dengan titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu dan terpisah dari campuran. Contoh dari penyulingan adalah penyulingan minyak mentah menjadi bensin, pelumas, aftur, hingga aspal dengan pemanasan minyak mentah. Yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan zat dalam campuran dengan memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam. Contohnya yaitu dengan kertas untuk melihat adanya zat klorofil dalam larutan rebusan daun. Yang terakhir yaitu sublimasi, adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan titik beku. Dengan mendinginkan campuran, maka zat dan campuran dengan titik beku lebih tinggi akan membeku lebih dahulu dan terpisah dari campuran. Sublimasi dapat dianggap kebalikan dari penyulingan. Contoh dari sublimasi adalah pembuatan kapur barus. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari proses pengolahan minyak bumi yang merupakan sebagian kecil contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap menerima materi ini? Yang Ibu tunjukkan dengan kursor adalah gambar proses destilasi bertingkat untuk pengolahan minyak bumi. Berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-8 hasil destilasi berupa aspal. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-7 hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6 hasil destilasi berupa pelumas atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-5 hasil destilasi berupa diesel. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-4 hasil destilasi berupa minyak tanah. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketiga hasil destilasi, yaitu berupa bensin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kedua hasil destilasi berupa nafta. Berikut merupakan proses penampungan fraksi pertama hasil destilasi berupa gas metan. Baiklah, sekian materi dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat, dipelajari ya. Ini kita akan mengadakan percobaan pemisahan campuran dengan sistem sublimasi, ya, di mana campuran yang homogen dipisahkan dengan cara penyaringan, kristalisasi, penyulingan, kromatografi, dan sublimasi. Alat yang kita gunakan ini gelas kimia, sendoknya atau spatula,
bunsen, kasa asbes, tungku kaki 3, cawan penguap, kemudian pematik api ya. Sedangkan zat yang kita gunakan atau bahannya adalah garam dapur. Kemudian kapur barus pengganti dari iodium, karena iodium ini enggak terlalu berbahaya, makanya diganti dengan kapur barus. Kenapa? Karena dia akan homogen dengan garam NaCl. Nah, kita mulai ya. Kita campurkan antara garam dengan kapur barus ini. Di kapur barusnya dihaluskan dulu, kemudian dicampurkan seperti ini ya. Agak susah melarut ya yang kapur barus ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memisahkan dia kembali yang garam dengan iodium ini. Nah, bagaimana caranya? Kita panaskan. Seperti biasa. Kita panaskan larutan garam dapur NaCl yang sudah bercampur dengan kapur barus tadi, atau bisa diganti dengan iodium. Kemudian ditutup dengan cawan penguap yang di atasnya dikasih batu es. Fungsi batu es di sini menjaga agar kalau misalnya iot atau kapur barus itu menguap, dia akan tetap tinggal di ekor cawan. Nah, kita akan melihat itu bisa tidak dengan sublimasi seperti ini terbukti kalau misalnya antara larutan garam dan kapur barus ini bisa terpisah atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Jadi sudah kita tunggu dalam 1 menit ini sudah nampak beberapa yang naik atau yang sudah menguap, cuman sekarang belum terlalu ada yang menempel di ekor cawan, tapi cuma sudah bisa diamati. Jadi campuran itu tersusun dari berbagai zat yang tidak mempunyai komposisi tertentu. Nah, campuran bersifat homogen dan heterogen. Dalam campuran homogen, zat-zat pembentuk campuran tidak dapat dibedakan. Contoh gula dalam air. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Nah, dalam campuran heterogen, zat-zat pembentuk campuran dapat dibedakan. Misalnya campuran pasir dan kapur, dapat dibedakan mana pasir dan mana bubuk kapur. Nah, berarti ini campuran homogen dan heterogen ini dapat dipisahkan dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Ya, seperti kristalisasi, penyaringan yang sudah ada video tutorialnya, penyulingan, kromatografi, dan sublimasi. Nah, sekarang ini adalah pemisahan secara sublimasi, ya. Oke, jadi berarti udah ada nampak di ekor cawan, karena kita udah melakukan beberapa menit, udah bisa kita lihat. Tapi hati-hati, jangan dibuka secara manualnya yang cawan ini, karena asapnya akan menguap dan itu akan mengakibatkan kerusakan pada saluran pernapasan. Jadi kalau bisa membukanya di ruangan terbuka, kemudian kita harus memakai masker untuk pengen tahunya betul atau tidak dia menguap yang kapur barus tadi dan melekat di ekor cawan tadi. Ya, coba kita buka. Kita buka. Kita matikan dulu apinya untuk amannya. Kita buka. Coba kita masukkan dulu ke sini. Oke. Bisa dilihat di sini. Nah, di ekor cawan itu adalah yang kapur barus tadi. Tadi berwarna, sekarang warnanya sudah meluruh, tinggal warna putihnya. Sudah bisa dilihat. Hampir sama dengan pemisahan campuran garam dengan pasir yang kemarin, ya. Nah, kalau yang ini di bawah ekor atau di ekor cawan, yang di atasnya dikasih batu es supaya dia melekat di ekor cawan ini.
Ya, jadi tadi tata caranya kita campurkan kapur barus dengan garam, ya. Kemudian kita taruh batu es di atas cawan, lalu kita panaskan.